Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda, soleh-soleha kelas 2A? Ya, ketika Ustazah tanya apa kabar, seperti biasa Ananda jawab dengan semangat ya. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar ya. Harus semangat ya, ini masih udara pagi, jadi kita pemanasan dulu, oke, sebelum pembelajaran. Saya tanya ya, apa kabar Ananda semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, terima kasih. Ya, alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa melaksanakan aktivitas pembelajaran online kembali. Ya, Ustazah ingatkan sebelum pembelajaran diusahakan kita berdoa terlebih dahulu. Selanjutnya selama pandemi ini juga Ustazah ingatkan untuk selalu mencuci tangan ketika Ananda sedang beraktivitas di rumah ataupun misalkan keluar rumah, diusahakan memakai masker, lalu menjaga pola hidup bersih ya, memakan makanan yang bergizi, juga istirahat yang cukup ya. Oke. Setelah tadi Ananda baca doa, sudah semuanya baca doa? Sudah ya, alhamdulillah. Nah, selanjutnya kita memasuki materi pertama, yaitu tematik. Kita akan masuk ke pembelajaran selanjutnya. Ini masih tema 1 ya. Tema 1 tentang hidup rukun. Subtema 1, hidup rukun di rumah. Oke, silahkan Ananda yang sudah punya buku paketnya bisa dibuka silahkan dibuka halaman 22. Ya, di halaman 22 ini pembelajaran 3. Kita masuki pembelajaran 3 ya. Di sini ada menemukan kata ungkapan dalam teks bacaan. Nah, materinya sama, hampir sama seperti yang sudah sebelumnya kita pelajari tentang ungkapan. Masih ingat ungkapan itu apa sih? Ayo, Ananda masih ingat tidak ungkapan itu apa? Ada yang tahu? Oke, Ustazah ulang ya. Jadi ungkapan itu adalah kelompok kata atau gabungan kata yang menyatakan makna yang baru. Maksudnya makna yang baru itu seperti yang sebelumnya pernah kita pelajari tentang kata anak buah misalkan. Bukan berarti buahnya itu beranak ya, tapi maksudnya anak buah itu artinya bawahan. Terus juga ada kata buah hati. Nah, buah hati itu maksudnya anak ya. Oke, di sini ada perintahnya. Sebelum ke latihan, kita baca dulu terlebih dahulu ya. Di halaman 22 ini, menemukan kata ungkapan dalam teks bacaan. Setiap rakyat Indonesia wajib bangga terhadap Indonesia. Kebanggaan itu dapat dilakukan dengan mencintai Indonesia selamanya. Kita harus rela berkorban untuk tanah air kita. Tanamkan rasa bangga, memiliki dan rela berkorban di hati demi Indonesia. Belajar yang rajin demi membangun Indonesia menjadi negara yang hebat. Oke. Selanjutnya di sini di halaman 23, Ananda lihat semuanya, ada syair lagu. Nih, di sini ada syair lagu yang judulnya Ibu Pertiwi. Karangan siapa nih? Karangan Ismail Marzuki ya. Oke, sekarang kita simak lagunya dan Ananda ikuti ya. Semuanya ikuti bernyanyi. Sudah akan putar lagu Ibu Pertiwi.
Nah, bagaimana sudah disimak lagunya? Nah, itu salah satu lagu nasional ya, judulnya Ibu Pertiwi karangan Ismail Marzuki. Ingat-ingat ya. Oke, selanjutnya setelah Ananda semua menyimak lagu yang sudah tadi tayangkan, di bawahnya di situ ada ayo mencari tahu. Nah, di situ di nomor 1 setelah Ananda mendengarkan lagu Ibu Pertiwi, lalu bisa diperhatikan syair lagunya ya. Kata-kata setiap kalimatnya diperhatikan. Silahkan di sini Ananda temukan kata-kata yang sulit dan cobalah untuk mengartikannya. Mana saja nih ada kata-kata sulit dalam teks di atas atau syair lagu tentang Ibu Pertiwi? Ada ya? Oke, Ustazah beritahu clue-nya, nanti silahkan Ananda tulis dan artikan itu apa ya. Jadi di sini ada beberapa kata-kata yang sulit atau bisa kita sebutkan sebagai kata ungkapan ya, yang memang harus diartikan. Ya, kita lihat di sini baris kedua. Baris pertama kulihat Ibu Pertiwi. Di situ tidak ada kata yang sulit dimengerti ya. Selanjutnya kalimat kedua, sedang bersusah hati. Nah, sedang bersusah hati itu apa sih maksudnya? Nah, boleh Ananda tuliskan kata yang sulit. Bersusah hati. Nah, ke-1 berarti bersusah hati ya. Bersusah hati. Yang ke-1 kata yang sulitnya bersusah hati. Selanjutnya di kalimat ketiga, air matamu berlinang. Berlinang itu apa sih? Ada yang tahu? Nah, jika memang sulit, silahkan ditulis. Ini salah satu kata yang sulit ya. Selanjutnya yang kedua, berlinang. Nanti silahkan Ananda cari artinya sendiri ya. Selanjutnya di kalimat keempat, Mas Intanmu terkenang. Terkenang itu maksudnya seperti apa ya? Ayo, ada yang tahu? Oke, selanjutnya di nomor 3 berarti kata yang sulit itu adalah terkenang. Lalu baris selanjutnya, hutan, gunung, sawah, lautan. Ini semuanya jelas ya. Katanya tidak ada yang sulit. Selanjutnya simpanan kekayaan. Kita paham ya, simpanan kekayaan itu maksudnya hutan, gunung, sawah, lautan. Kini ibu sedang susah, merintih dan berdoa. Oke, di situ barisan selanjutnya ada kata merintih dan berdoa. Apa yang dimaksud dengan merintih? Ananda tahu? Oke, berarti jika memang merintih ini kata sulit, silahkan Ananda tulis merintih. Selanjutnya, kata sulit selanjutnya kita cari lagi. Kulihat Ibu Pertiwi, kami datang berbakti, lihatlah putra putrimu. Itu kata yang bisa dipahami ya. Menggembirakan ibu, ibu kami tetap cinta. Putramu yang setia menjaga harta pusaka. Nah, Ananda, tahukah itu pusaka itu apa? Menjaga harta pusaka itu maksudnya apa ya? Pusaka itu berarti diartikannya apa ya? Oke, jika memang itu kata yang sulit, Ananda bisa tulis di nomor 1 ya. Pusaka untuk nusa dan bangsa. Oke, berarti ada berapa kata atau ungkapan yang sulit di syair lagu Ibu Pertiwi? Kita ulang dari awal ya. Yang pertama tadi ada berlinang. Mohon maaf, yang pertama tadi bersusah hati. Yang kedua berlinang. Yang ketiga terkenang. Yang keempat merintih. Dan yang kelima adalah pusaka. Jadi ada 5 kata
yang sulit dan silahkan Ananda cari apa artinya ya. Oke, setelah ditulis dan diartikan, Ananda bisa lanjut ke nomor 2. Di sini ada tuliskan kata di bawah ini dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Hanya 2 kalimat ya. Kulihat Ibu Pertiwi yang A dan yang B bersusah hati. Insya Allah itu mudah ya, hanya dituliskan tegak huruf sambung saja. Huruf tegak bersambung maksudnya ya. Jadi hanya ditulis di bawahnya. Di bawahnya sudah disediakan garis ya untuk Ananda menulis huruf tegak bersambung. Oke, kita lanjut ke halaman 23. Jika ada yang kurang dipahami, Ananda boleh bertanya ya. Setelah halaman 23, kita lanjut ke halaman 24. Oke, di sini di halaman 24 ini kita mengenal ya. Kita sama-sama menambah wawasan juga sambil dibaca. Mengenal Indonesia melalui lagu. Lagu yang berjudul Ibu Pertiwi mengajak kita untuk selalu mencintai Indonesia. Jelas ya, tadi syairnya membangkitkan semangat kita untuk senantiasa mencintai tanah air kita, yaitu Indonesia. Indonesia adalah tanah air kita. Disinilah kita semua belajar, bekerja, dan berkarya. Indonesia memiliki banyak julukan. Nih, salah satunya julukannya itu adalah negara agraris. Apa sih negara agraris ini? Negara agraris ini karena rakyat Indonesia banyak yang bekerja sebagai petani. Seperti yang digambar ya, ini para petani yang sedang mengambil padi. Nah, dinyatakan atau dijuluki Indonesia sebagai negara agraris karena banyak yang bekerja sebagai petani. Selanjutnya, negara kepulauan. Indonesia ternyata juga dijuluki sebagai negara kepulauan. Kenapa ya negara kepulauan? Karena Indonesia memiliki banyak pulau yang besar dan yang kecil juga. Nih, lihat Ananda di gambar peta Indonesia ini. Yang berwarna biru semuanya ini adalah pulau ya. Pulau-pulau yang besar, juga ada pulau-pulau yang kecil yang mungkin tidak terlihat. Tapi di seluruhnya ini yang berwarna biru adalah pulau. Jadi Indonesia dijuluki sebagai negara kepulauan karena memiliki banyak pulau besar dan pulau kecil ya. Selanjutnya, Indonesia pun dijuluki sebagai negara maritim. Apa sih negara maritim itu? Karena Indonesia memiliki perairan yang luas ya. Jadi rata-rata mereka bekerja sebagai nelayan, mencari ikan, karena Indonesia itu memiliki perairan yang sangat luas, sehingga dijuluki sebagai negara maritim. Diulangi ya. Oke, tadi negara agraris berarti Indonesia banyak yang bekerja sebagai petani. Selanjutnya, Indonesia dijuluki sebagai negara kepulauan karena Indonesia memiliki banyak pulau besar dan kecil. Selanjutnya, negara maritim karena Indonesia memiliki perairan yang luas ya. Rata-rata mereka bekerja sebagai nelayan. Ya, selanjutnya ada kegiatan ayo menyanyi. Kita menyanyi bersama lagi ya. Di sini ada mengenal panjang pendek irama lagu. Judulnya Nenek Moyangku. Ini ciptaan Ibu Sud ya. Kita simak lagunya bareng-bareng. Sambil bernyanyi ya, Ananda semua sambil mengikuti bernyanyi.
pantai, pemuda berani tampil sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Nenek moyangku orang pelaut, gemar mengarung dua samudra, menerjang ombak tiada takut, menempuh badai sudah biasa. Angin bertiup, layar berkembang, ombak berdebur di tepi pantai, pemuda berani tampil sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Ya, Ananda semuanya sudah menyimak lagu Nenek Moyangku. Ya, mohon maaf ya jika tulisannya agak buram tadi ketika menyimak videonya, tapi Ananda bisa cukup mendengarkan saja, nanti menyimaknya di buku paket ya. Di situ juga ada teksnya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke halaman 25. Oke, di sini ada latihan ya. Ada latihan, tandailah bagian yang dinyanyikan pendek dengan bintang. Nah, Ananda jadi nanti setelah menyimak lagu tadi yang berjudul Nenek Moyangku, Ananda melaksanakan latihan yang di halaman 25-nya. Di situ ada perintahnya, tandailah bagian yang dinyanyikan pendek dengan bintang ya, bintang seperti itu. Tandanya jika satu kalimat nadanya itu pendek ya, itu per kata. Kalau misalkan dinyanyikannya panjang, berarti tandanya dengan garis panjang ya, dengan garis panjang yang ini yang sesuai di buku. Jika pendek bintang, jika dinyanyikan panjang itu strip ya, strip panjang. Oke, dicoba ya di kalimat pertama nih. Masih ingat lagunya? Nenek moyangku orang pelaut. Nah, berarti yang panjang yang mana? Nek ya, nenek. Nek berarti garis strip karena dinyanyikannya panjang. Nenek. Neknya berarti pendek. Kalau pendek berarti bintang, diberi tanda bintang. Nek panjang, neknya bintang. Moyangku. Nah, itu moyangku semuanya pendek. Orang pelaut. Nah, utnya panjang. Jadi yang diberi tanda panjang itu, garis panjang itu hanya kata ne dan ut saja yang di akhir ya. Diulangi lagi ya. Ne itu berarti panjang, dinyanyikan panjang dengan tanda garis panjang. Ne itu bintang karena pendek. Nek moyangku orang pelaut. Kira-kira utnya tadi pendek apa panjang? Ayo, masih ingat? Nenek moyangku orang pelaut. Pendek ya? Iya, berarti utnya pendek bukan panjang. Diulangi lagi. Jadi yang panjang itu hanya ne di awal saja, diberi tanda strip panjang ne. Terus kata selanjutnya itu semuanya diberi bintang. Silahkan Ananda dengarkan kembali tadi video sebelumnya atau lagu sebelumnya. Perhatikan kata-katanya apakah panjang atau pendek. Nanti diberi tanda di bawahnya ya. Di titik-titiknya diberi tanda. Kalau panjang berarti garis stripnya panjang ya.
Kalau pendek berarti diberi tanda bintang. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, di sini juga ada ayo berlatih ya. Mengetahui kuat lemah tekanan pada lagu dengan latihan gerakan tepuk tangan. Oke, sekarang dengarkan Ustadzah ya. Nyanyikan bagian teks yang tadi yang berjudul Nenek Moyangku. Nanti Ustadzah akan tepuk tangan ketika nada itu kuat ya. Jadi kita bisa mengetahui bagian yang tebal ini adalah penekanan kuat. Nih, dibuka halaman 26-nya. Nah, di sini ada kata-kata yang tebal. Ya, di sini ada kata-kata yang tebal. Oke, di sini ada kata-kata yang tebal. Kata-kata yang tebalnya perhatikan baik-baik. Jadi Ustadzah akan bertepuk sesuai dengan kata yang tebal. Perhatikan baik-baik ya. Ini penekanan katanya. Ya, mohon maaf ayah bunda dan anandaku semuanya karena ada kesalahan teknis dan ada kendala juga. Jadi silakan ananda selanjutnya dilanjutkan pengerjaannya dan berlatih ya sampai bilangan Caca halaman 28. Oke, selamat mengerjakan dan Ustazah tunggu laporannya ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.